masih dalam nikmat yang sangat besar dari Allah. Kesehatan, keimanan, sampai kita sudah masuk ke hari yang ke-15 Ramadan. Insya Allah besok 16 Ramadan, dan malamnya adalah malam yang dimana Allah pertama kali menurunkan Al-Quran, sehingga selalu disebut sebagai malam nuzulul Quran. Semoga kita menyambut malam yang sangat istimewa ini dengan senantiasa menjadikan kita sebagai sosok hamba yang beriman dengan sesungguhnya kepada Al-Quranul Karim. Dan sangat kita yakini bahwa kitab suci yang Allah turunkan itu sesungguhnya adalah segalanya untuk kita. Kita yang kadang-kadang tidak menjadikan Al-Quran itu segalanya bagi kita. Padahal begitulah Allah dengan kasih sayangnya. Kalau kita beli kereta, merawat kereta, itu pakai dana, ya kan Pak? Mau ganti oli, pakai dana. Mau servis, pakai dana. Artinya merawat benda-benda yang kita beli di atas dunia ini pasti mengeluarkan dana. Allah ciptakan kita tanpa bayar. Untuk merawat diri kita, Allah turunkan Al-Quran pun tak bayar juga. Bahkan untuk merawat diri kita baca Al-Quran, dapat pahala lagi. Kadang-kadang tak pahalanya saja dapat, langsung sama amplop-amplopnya pun dapat juga. Begitu hebatnya, ya kan Pak? Udah tak keluar duit, dapat duit lagi, dapat pahala lagi. Macam mana lagi enaknya kita dibuat Allah nih? Untuk merawat diri kita tak bermodal, dikasih lagi pahala, asal saja kita mau untuk merawat diri. Tidak lain merawat diri kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebenarnya adalah kitab yang Allah turunkan itulah Al-Quranul Karim. Tak ada lagi saya kira yang terbaik untuk merawat diri kita, dari mulai zahir dan batin. Merawat diri kita secara zahir, ya juga Al-Quran. Merawat diri kita secara batin, ya juga Al-Quran. Merawat komunikasi kita, bicara kita, juga Al-Quran. Merawat perbuatan kita, juga Al-Quran. Maka sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan Allah tidak lain adalah menjadi keutuhan yang harus senantiasa kita pedomani sebagai nilai yang sangat tinggi untuk menjadi pedoman, tuntunan, dan segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita, menjadikan kita memahami betapa besar dan agungnya Al-Quran itu, dan itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
Itu cara membacanya kolaborasi antara qori dengan ustaz. Ya Pak Rektor. Nah, kalau nanti membacanya ala qori, lama kali nunggunya. Ya kan? Nah, pakailah gula-gula. Kalau cara bacanya dia ustaz, nengok ustaznya juga. Ya kan? Ini kolaborasi lah antara qori dengan ustaz. Al-Quran yang diturunkan Allah pada bulan Ramadan itu disebut Allah hudan linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Disebut Allah petunjuk bagi manusia. Tak disebut Allah untuk orang Islam kah? Ya kan, tidak. Siapa saja yang mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya, ya boleh-boleh saja. Ya kan Pak? Tergantung ya, perkara apakah dia akan menjadi orang yang mendapatkan pahala ya. Tapi kalau keberuntungan dunia mungkin saja dia dapatkan. Kenapa? Karena Al-Quran yang diberikan Allah itu pasti akan mendapatkan keberuntungan ya. Tentulah disebut Allah di sini hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan petunjuknya, dan Al-Quran itu sebagai pembeda. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa lagi yang diragukan dengan Al-Quran itu? Dan tak mungkin kita tak bisa membedakan segala sesuatu yang ada di atas dunia ini, karena sudah Allah turunkan pembeda, itulah Al-Quran. Semuanya, yang baik dan yang buruk, yang hak, yang batil, ya, semuanya lah. Maka Al-Quran itu Allah turunkan bagi kita. Maka jamaah rahimakumullah, tentulah ketika Al-Quran yang diturunkan sebagai bacaan yang di dalamnya diberikan Allah kesempurnaan, menjadikan kita untuk apakah Al-Quran itu menjadi bacaan kita atau Al-Quran itu menjadi tengok-tengokan kita. Ada orang Al-Quran itu tengok-tengoknya saja kan Pak. Pulang ke rumah tengoknya Al-Quran dalam lemari. Tengok udah. Jadi cuma tengok-tengok Al-Quran saja. Jadi Al-Quran itu bukan barang yang mau ditengok. Kata Allah, Al-Quran itu barang yang untuk dibaca ya. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu, dua hal yang bisa kita pahami dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang menjadi ketegasan Allah pada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Agak mengarah qori pula sikit ya kan, supaya jangan semakin satu kali aku tengok ya. Memang ceramah siang ini yang paling payah ya, paling payah kali. Di saat-saat biasanya kalau sudah habis zuhur, mana ada yang diam di masjid kalau tak bulan puasa? Pasti ke kantin semua dia kan. Nah, nyari makan siang, nyari kopi, semuanya lah. Ini kalau bulan Ramadan nih, ya banyak ante dulu aja di masjid, ya kan? Alhamdulillah. Jadi udah lama kali tunduk, biasanya mengantuk. Kalau sudah ciri-ciri orang mengantuk, biasanya lama tunduk. Kalau sudah dari awal sampai akhir kelihatan tunduk, yakinlah kita itu pasti ciri-ciri orang yang mengantuk. Cuma ini satu lagi jangan disebut. Apa ya? Ada yang marah nanti ya kan? Kadang-kadang ada juga yang tunduk saja orang. Kau pikir mengantuk, rupanya agak pauk katanya pula ya kan? Tidak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Artinya begitulah Al-Quran yang Allah turunkan ini, yang disuruh Allah untuk dibaca, dan siapa saja yang membacanya Allah berikan keistimewaan, keagungan, baik di dunia maupun di akhirat, dan nilai yang sungguh sangat tinggi.
tetapi memang itulah yang menjadi ciri manusia di atas dunia, yang ketika Al-Quran itu Allah turunkan sebagai jalan keberuntungan, tapi masih saja manusia tidak ingin menggapai keberuntungan itu, karena manusia banyak yang mungkin masih menyia-nyiakan waktunya dan menganggap masih banyak yang lebih istimewa, masih banyak yang lebih hebat yang ia dapatkan. Padahal sesungguhnya Al-Quran itulah kekuatan yang lebih tinggi dari segalanya. Kadang-kadang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sulit kita untuk mengatur kata-kata dalam hidup ini. Al-Quran begitu indah menyuruh kita untuk berkata, dan perkataan yang disuruh Allah tidak keluar dari perintah berkata yang baik. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, kata Allah. Wahai Muhammad, ya, sampaikan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka berkata yang tidak lain perkataan itu adalah ahsan, yang baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan bercakaplah kamu kepada manusia. Linnas, tak ada perbedaan, mau siapa-siapa saja pun jadi. Yang pasti kalau bicara dengan manusia itu bicara yang baik. Hanya kadang-kadang prakteknya yang payah Bapak Ibu. Kalau kita tengok tentang bagaimana bicara di atas dunia ini selalu berbeda. Kalau bicara antara anak dengan orang tua, ayat ini populer, ya kan Pak? Kalau sempat tak bagus cakap anak awak sama awak, mengamuk awak. Begitu pula kau bercakap sama ayah, tak cocok kau bercakap begitu. Ini ayah kau, bukan kawan kau, ya kan Pak? Bukan kaleng-kaleng ayah kau ni, katanya, ya kan? Nah, kalau sudah cerita anak bercakap sama orang tua, pasti ayat ini menjadi populer, ya. Tapi mulailah ayat ini berubah. Kapan ini Bapak Ibu? Tatkala bicara antara suami dan istri, karena gak berubah, ya kan Pak? Ya, awak pun kadang laki-laki ini agak enak aja bercakap sama bini, ya kan? Usah salah sikit bini awak, cepat kali naik bintang Bapak, ya kan? Ya, ini pun kadang perempuan ini bukan tanggung cepatnya, ya kan? Awak laki-laki ini bercakap macam pilih unyil tuh, baru 4 kali nyek 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 nyek. Perempuan balasnya mak lebih 12 kali nyek 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 nyek. Kan kencang, ya kan Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang kalau sudah anak sama orang tua, ayat ini begitu ditampilkan, tapi kalau sudah antara suami dan istri, ayat ini tak muncul. Seakan-akan tak ada kewajiban suami bicara baik sama istri, dan istri-istri pun terkadang tak begitu lagi merasa wajib bercakap baik sama suaminya, ya kan Bapak Ibu? Ya, padahal perintah itu linnas, kata Allah, kepada manusia. Jadi tak ada perbedaan antara bagaimana anak bicara sama orang tua, begitu juga lah suami dan istri, ya kan? Kemudian apalagi lebih rusak lagi ayat ini ketika antara orang tua dan anak. Kalau sudah cerita orang tua dan anak, kadang-kadang orang tua ini bukan tanggung ke anaknya. Semua nama kebun binatang pun keluar dibuatnya, ya kan? Padahal sebenarnya orang tua nih mengajarkan anaknya kasih sayang, ya kan? Zaman-zaman dulu bukan tanggung.
siang malam dijaganya, dipangku dan ditimangnya dengan kasih sayangnya. Itu maknanya yang bagus. Ada juga kadang yang menyalah, palak kali dia nengok anaknya. Kami ayunkan anak si Polan, tak anaknya pula dibilangnya. Bosaran perut darilah badan, kalaulah makan tak cukup sepinggan, kalau bandalnya ya Allah macamlah setan, kata sebenarnya. Jadi ketika anak berbicara dengan orang tua juga husna, ketika suami dan istri juga husna, ketika orang tua dan anak juga husna. Yang paling tak husna lagi ketika bicara antara pimpinan dan bawahan, kecuali rektor UMN dan wakil-wakilnya. Kan Ustaz? Kalau rektor UMN dan wakil-wakilnya, saya tak pernah itu bercakap kasar sama anggotanya, ya kan Pak? Lembut aja, ya kan? Kita tengoklah macam mana pimpinan kadang bercakap sama bawahannya. Oh, salah tulis nama di spanduk aja dah kena maki-maki anggotanya. Padahal semua sama. Antara atasan dan bawahan, antara anak dan orang tua dan anak. Itu didikan Al-Quran, dan kata Allah, wa qulu linnasi husna. Itu satu contoh bagaimana Al-Quran yang ditinggalkan dalam konsep kehidupan. Bagaimana Al-Quran itu tidak lagi menjadi dominasi untuk menjadi jawaban terhadap apa yang menjadi konsep kehidupan yang harus kita pedomani. Kenapa terjadi demikian? Ya, persoalannya kita yakini bersama ketika begitu Al-Quran itu tidak dijadikan bacaan yang utuh. Padahal Al-Quran menjadi keutuhan yang harus dipedomani untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Al-Quran juga menjadi kekuatan dalam kehidupan rumah tangga. Dan itu dijelaskan bagaimana Rasul nawwiru buyutakum. Ini salawat pula, ya Pak ya. Nawwiru buyutakum bis-salat. Rasul mengingatkan kita, tak lain adalah terangilah rumah kamu, cahayailah rumah kamu, jadikan rumah kamu itu bersinar. Yang pertama dengan apa? Dengan salat. Wa bitilawatil Quran. Berarti cahaya rumah tangga itu tak lain adalah Al-Quran. Tapi kenapa rumah tangga banyak yang bercahaya, tak bercahaya? Banyak rumah tangga yang binasa, banyak rumah tangga yang tak terbangun dengan baik. Ya memang barangkali tidak terbangun rumah tangga itu dengan Al-Quranul Karim, sehingga tak dapat memupuk rasa kebahagiaan, rasa cinta dan kasih sayang. Tak terbangun dalam rumah tangga itu. Kenapa tak terbangun rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga itu? Kenapa? Karena tak ada kekuatan hati yang mengikat antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Ketika kekuatan hati tak bisa mengikat rasa cinta dan kasih sayang, karena hatinya tak terbentuk dengan bagaimana Al-Quran yang sesungguhnya menjadi tadabbur yang akan membentuk hati kita menjadi hati yang kuat. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, artinya baik secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga, Al-Quran adalah merupakan kekuatan yang akan menjadikan kebahagiaan
yang hakiki dalam kehidupan kita. Pastilah jika Al-Quran itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi dan rumah tangga, maka kita yakini tidak akan mungkin tidak kita dapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah sudah menjadi janji yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika hari ini kita sudah berada di hari yang ke-15 Ramadan. Kalau mungkin kita jadikan Ramadan ini bagaikan mendaki sebuah bukit, kita sudah sampai di tengah ini. Kita mau turun dari sekarang untuk menyelesaikan Ramadan ini. Ya, kalau kita berangkat ke sebuah kampung atau desa, kita sudah jalan pulang kembali. Kalau biasanya mana yang lebih jauh perjalanan kita rasakan? Waktu berangkatnya atau waktu pulangnya? Berangkatnya kan Pak, macam tak sampai-sampai orang semua yang lama. Di mana rumah kawan ni? Kau tahu aku begitu tak ikut aku katanya. Dah sakit kakiku katanya. Itu berangkatnya, begitu pulangnya, ya kok cepat kali kan ya. Tak terasa pulang sudah sampai. Kenapa? Kan dah kita jalani. Jadi Ramadan ini pun begitu, 15 hari itu sudah kita jalani. Tak terasa pula beratnya. Macam yang baru lagi kemarin puasa Ramadan ini. Ya kalau sudah begini, ya makin cepat pula lah selesainya nih. Tapi seakan-akan ketika kita merasakan Ramadan itu cepat, yang awak buat pun tak ada juga. Kadang-kadang, ya kan? Al-Quran pun tak terbaca juga. Kalau Imam Asy-Syafi'i selama bulan Ramadan 60 kali dia khatam Al-Quran. Ya berarti tak ada kerjanya yang lain selain baca Quran. Ya sempat pula dua kali sehari khatam. Itu kan dah hebat dia kan Bapak Ibu. Satu hari 2 kali khatam. Wah, bandingkanlah sama awak. Awak berapa khatam, berapa lama? Ada 2 tahun sekali. Nah, kalau begitu Ramadan ini sebenarnya memang disuruh kita beraktivitas yang tidak lain adalah aktivitas ibadah. Ramadan ini sebenarnya mengembalikan kita kepada kehidupan, khususnya Al-Quran yang Allah turunkan ini. Supaya apa? Supaya kita memang menjadi hamba yang berpedoman kepada Al-Quran sesungguhnya. Kalau keutamaan Al-Quran yang dibaca itu, subhanallah, tak ada lagi yang tidak diberikan Allah. Keutamaan di dunia dikasih Allah, keutamaan di akhirat pun dikasih Allah. Tak ada, semuanya. Ketenangan hidup dikasih Allah, ya. Kebahagiaan hidup dikasih Allah, itu dah pasti. Karena ketenangan hidup tak ada kata Allah selain hanya dengan mengingat Allah. Maka zikir yang paling utama, kata Rasul tak lain adalah membaca Al-Quran. Walaupun awak zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, zikir juga. Tapi yang paling istimewa dari semua zikir-zikir itu tak lain adalah Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, itu sudah zikir yang paling tinggi. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, akal kita ikut memahaminya, hati kita ikut mengimaninya, lisan kita turut dalam membacanya. Al-Quran. Syafaat juga begitu. Kita sering mengatakan, mari kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kemudian. Syafaat juga yang paling tinggi adalah syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran melebihi syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu memang Al-Quran adalah kekuatan tertinggi dari segala
segala kekuatan yang ada di atas dunia ini yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran yang dibaca juga bukan bacaan sembarangan. Itulah hebatnya Al-Quran. Dibaca ada aturannya, memahaminya ada juga aturannya. Tak sembarangan memahami Al-Quran. Kata Rasul, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi famaq'adahu minan nar." Siapa yang berani menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka siap-siap tempatnya di neraka. Ya, jadi Al-Quran tak bisa dipahami hanya menurut selera akal saja. Kalaupun ada orang yang kadang-kadang kita tengok dipahamkannya Al-Quran dengan selera akalnya, maka itu sudah mendapat ancaman Rasul. Siap-siaplah nanti tempatnya di neraka. Biarlah di atas dunia ini dia merasa beteng, ya kan? Macam sudah hebat kali dia di atas dunia ini, macam mudah kawan kali dia sama Tuhan, ya kan? Bahkan macam kadang-kadang udah tak apa lagi Tuhan menjadi sesuatu yang harus dia takuti. Memahaminya, membacanya juga begitu. Bahkan ulama kita memberikan aturan membaca Al-Quran sampai berapa macam yang diharamkan. Salah satu diharamkan membaca Al-Quran bil alhan. Ini penguncinya di akhir sedikit. Di nomor ada hal yang kita ingatkan kembali tentang Al-Quran ini. Apa itu bil alhan? Bacaan dengan irama yang tak cocok dengan Al-Quran. Maka dulu populer kali irama cinden, ya kan Pak? Pernah baca Al-Quran di Istana Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang kalau siang-siang dibuat begitu tertidur juga awak, ya kan Pak? Cuman kalau sempat imam tarawih begitu kan hajat, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuman Allah mau mengaminkannya nih, ya kan? Mau lah mengentakkan pak irama yang tak cocok. Udah ada yang cocok, yang enak, ya kan? Luhunil Arab itu mau lagu Nahawan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai ke ujung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan lagi lagu-lagu yang lain. Udah ada itu, tidak ditukar lagi. Tidak cari lagi. Yang dicari yang penyalah pula. Iya kan? Nah, itulah kehidupan kita di bukan tanggung, suka kali mengakal-ngakali. Ya kan, Al-Quran pun mau diakali. Kurasa sholat pun diakalinya. Ada juga orang mengakali sholat Pak. Asal sholat maghrib hari Selasa dia sholat. Jadi cuma takbirnya usolli fardhu maghribi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Allahu Akbar. Sholat pun diakal lagi. Macam mau diakal lagi Tuhan. Jadi tak bisa irama membaca Al-Quran itu bil alhan, dengan irama yang cocok dengan Al-Quran. Dilarang juga membaca Al-Quran lintar'id, macam orang kedinginan, tapi dibuat-buat. Kan ada juga itu kan Pak, dibuat-buatnya lekuk-lekuknya. Siratal aduh, la ilaha illallah. Ngapain pula begitu Al-Quran, ya kan? Yang disuruh Al-Quran itu yang bagus, seindah-indahnya. Ini enggak
dibuatlah macam suara menggigil lah, macam suara menggelatuk lah, segala macam. Itu pun diharamkan litar'id. Ada juga lagi yang diharamkan membaca Al-Quran itu kalau membaca sama-sama. Kita nih kan Pak sering wirid Yasin, ya kan? Baca Yasin sama atau tak usah Yasin, takhtim tahlil, ya kan? Udah dibaca Bilal lah misalnya, surah An-Nas sajalah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita jawablah sama-sama, ya kan Pak? Alladzi ada satu orang terbatuk dia. Orang udah baju. Alladzi minal jin, dipotongnya. Yuwas tadi terbatuk dia. Udah dipotongnya kemana orang udah sampai itu diikutnya. Begini yang diharamkan Allah itu. Yang disuruh bukan sama-sama. Yang disuruh sempurna. Banyak kurang segitu kan Pak? Bayang mengiyakan dia. Orang asal mirip begitu aja kerjaan awak, ya kan? Itu diharamkan membaca Al-Quran begitu. Karena disuruh baca Al-Quran bisa sampai dipotong-potong namanya. Kan tak bisa dipotong-potong Al-Quran itu. Ya kan? Karena dia memiliki makna sempurna, tak bisa dilompat-lompat. Mau lompat-lompat pula kan gawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Kan tak bisa, ya kan? Begitulah takhtim tahlil itu. Terbatuk dia. Orang udah sampai ke ujung, wah dipotongnya. Jemping. Itu pun diharamkan Allah. Tapi ini kadang-kadang Bapak Ibu, Al-Quran ini macam bacaan biasa pula awak buat. Makanya kemarin ada qari yang haflah. Di mana itu? Yang disawer itu, disabur-saburkan uang, kan kena protes, ya kan? Salah ngasih qari. Enggak lah, dia plotkan bagus-bagus selalu pulang kawan itu. 10 juta pun tak apa-apa. Ini sabur-saburkan uang 2.000 pula aja, ya kan? Begitu dikumpul cuma limpul, ya kan? Artinya adab, ya. Kalau ditengok bagaimana ulama-ulama kita, ya kan, adab membaca Al-Quran itu, ketika membaca Al-Quran disuruh berwudu, menghadap kiblat yang terbaik di masjid, kan itu. Kemudian kalau ada orang baca Al-Quran, kita pun tak boleh sembarangan, tak boleh keliling, lari apa di mukanya. Kenapa? Ketika dia membaca Al-Quran, sebenarnya dia sedang komunikasi dengan siapa? Kan itu Bapak Ibu. Ketika orang baca Al-Quran, ya sedang komunikasi dengan Allah, kan itu. Yang harus dilihat Al-Quran itu Allah. Tapi kadang-kadang tak ada, ya kan? Tak ada yang dipikirkan kepada Al-Quran itu menjadi sesuatu yang harus dihormati. Pun santai-santai aja lah. Kadang-kadang kalau sudah tahlilan pakai kursi, wah itu kan tanggung, pegangan surah Yasin itu naik kaki satu, baca Yasin pun gini dibuatnya kan. La ilaha illallah. Adab namanya. Jadi Al-Quran sebagai syafaat, sebagai kitab yang agung Allah turunkan, hendaknya lah kita baca dengan bagaimana kehendak Allah untuk membacanya. Di Universitas Muslim Nusantara ini sudah dilakukan. Alhamdulillah saya sudah dipanggil Pak Rektor kemarin untuk tahsin dosen-dosen Al-Quran, ya kan Bang? Subhanallah. Supaya apa? Supaya Bang Al-Quran. Pernah Pak saya mengajar di salah satu perguruan tinggi, mengajar tahsin. Kusuruh membaca surah Al-Baqarah ayat 1, bukan alif lam mim katanya, alama katanya, kan gawat itu kan, alama dibaca bukan alif lam mim, ya kan? Kok begitu pula bacanya, saya bilang tak begitu bacanya, dibacanya pula lagi alif lam, kena lam itu panjang, limnya pun panjang juga dibuatnya, alif lam mim. Kadang Bapak Ibu
jamaah rahimakumullah, banyak kali di perguruan tinggi yang masih tidak mampu membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan di UMN ini mahasiswa dan mahasiswi kita adalah merupakan generasi yang akan mendapatkan predikat orang yang terhormat. Kenapa? Karena sarjana. Tetapi Al-Quran adalah sebagai kekuatan inti yang tidak boleh disia-siakan. Karena Al-Quran ini adalah merupakan bacaan yang Allah turunkan. Dan bagaimana kita membacanya? Di surah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Tartila. Tartil itu bacaan yang bagus, tajwidnya, suaranya juga. Jadi Al-Quran itu dibaca dengan tartil, dengan tempo yang bisa dirasakan dengan nikmat hati kita mendengarkannya. Boleh rupanya Al-Quran itu dibaca dengan suara nafas? Boleh. Kalau tak ada bacaan seperti itu, macam mana kita sholat sir? Boleh rupanya Pak sholat tak membaca? Ada orang sholat ku tengok dari takbir sampai salam tak terbuka-buka mulutnya. Rukuk juga dia, tapi begitu akan takbir Allahu Akbar. Ini pun sanksi juga awak sholat awak nih, ya kan? Apa dibacanya? Makanya ada model bacaan suara nafas. Itulah suara yang sir itu. Itu bacaan suara nafas. Yang tak boleh, yang diharapkan itu bacaan suara hilang-hilang timbul. Macam sinyal X yang lagu rasa itu, ya kan? Tak penuh sinyalnya, hilang-hilang timbul. Ini sering juga ini orang baca Yasin, apalagi Yasin 41. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bacaan begitu tuh haram itu. Jadi Al-Quran ini bukan suka-suka hati kita membacanya. Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan. Oleh sebab itulah dalam kesempatan yang singkat ini, mari menyambut nuzulul Quran. Al-Quran yang Allah turunkan ini, kembali kita dapat mengevaluasi bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, bagaimana cara baca kita terhadap Al-Quran, bagaimana kita senantiasa memahami dan menguasai pemaknaan Al-Quran, dan sekaligus bagaimana Al-Quran itu dapat menjadi pedoman yang utuh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, agaknya ceramah yang singkat ini sebagai bagian daripada hikmah Ramadan, agar Ramadan yang Allah sediakan bagi kita, kita tidak sia-siakan kemuliaan waktu-waktu yang ada di dalamnya, sehingga Ramadan ini menjadi kesempatan kita untuk terus mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sajalah ceramah yang singkat ini. Mohon ampun kepada Allah. Semoga kita senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita senantiasa akan menjadi hamba yang selalu dekat dan selalu bersama Al-Quranul Karim. Dan kita adalah sahabat Al-Quran di atas dunia ini. Jika kita sudah menjadi sahabat Al-Quran, maka di akhirat nanti Al-Quran akan menolong sahabat-sahabatnya. Syafi'an li ashabi. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.